Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Bintang Satu Purwokerto. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat yang kita peroleh sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini. Jangan lupa salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau. Ini ada permintaan dari jauh ini, dari Dubai, untuk mengecek kondisi almarhumah buyutnya. Katanya lagi sering muncul di sering mimpi lah ya gitu. Sebenarnya sih nggak perlu dipercaya, tapi katanya minta dicek ya, nanti coba dibantu dicek. Tapi nggak perlu dipercaya 100%. Kita medium saja, nanti yang berbicara panjang lebar dari gaibnya saja. Langsung saja dimulai. Oh, singgah. Siap dicari apa? Maksudnya apa Korea? Ya, singgah diri apa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau gimana? Menjelaskan ya gitu. Tapi dari ada namanya, tapi nyebut nama. Ya, yang tahu hal-hal itu yang sedikit paham. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video dengan Tizam yang cahaya dengan mana? Tolong dibantu medium sesi kali ini, toko mediator dan navigator di Bani di Bani cerita di Budapest. Tidak ada dapat masuk, tidak ada yang Yusuf, hanya makhluk yang saya tarik saja dapat masuk dalam toko mediator. Di dalam toko mediator juga tidak dapat bangkit. Penyusup-penyusupnya dari golongan iblis tidak diizinkan masuk, itu dari bawah tanah ataupun dari 9 penjuru mata angin tidak diizinkan masuk. Jika tetap memaksa masuk, tolong dikeluarkan langsung dari toko mediator. Yang izin yang nur cahaya nirwana, roh atau sukma ataupun jin korin ataupun apapun itu yang dari bangsa gaib yang bisa menjelaskan tentang kondisi almarhumah Nasih binti Main tertarik tangan saya Allah masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi wasallam. Tolong dibantu disilakan dengan tubuh mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya. Ya, selamat berjumpa. Maaf, dengan siapa ya? Saya yang bernama Sarunting Sakti. Yang Sarunting Sakti. Ya, atau lebih dikenal dengan si pahit lidah. Penjenengan si pahit lidah. Ya. Ini dengan hadir sendiri atau disuruh ya? Saya hadir sendiri. Hadir sendiri. Ya. Mohon maaf, saya password dulu. Silakan. Ya, karena ini ketentuan dari beliau. Yang ini yang cahaya nirwana. Jika makhluk dalam tubuh mediator ini berbohong, putus asa, berpura-pura, terbakar api neraka. Jika ternyata yang hadir adalah penyusup dari golongan iblis, tolong dikeluarkan langsung dari tubuh mediator ini dan ditampilkan hasilnya. Maaf ya, ini saya sebetulnya dimintain tolong untuk mengecek kondisi almarhumah Nasih binti Main, tapi yang hadir dengan apa, ada hubungan sama dengan ini? Bukan masalah hubungan. Oke. Tapi bukan suatu kebetulan. Oh, Saya yang hadir. Mungkin rencana dari Yang Maha Kuasa untuk menjelaskan apa yang saya pahami selama ini. Mohon maaf yang ini saya sambil merokok. Silakan. Ini yang minta tolong, katanya sering mungkin di mimpi ini yang buyutnya yang sudah meninggal. Nah, dulu yang buyutnya kalau tidak salah sering
dimintain tolong orang yang sejenis dukun lah kayak gitu ya. Mungkin jenengan bisa menjelaskan bahwa Baiklah, kalau yang hadir di dalam mimpi itu tipu daya dari bangsa fasik. Biasanya mereka dari kodam-kodam keilmuan dulu buyutnya yang berupaya menarik ataupun menghasut supaya pemahaman orang dari keturunannya itu mulai menyimpang dengan cara hadir di dalam mimpi ataupun wujud nyata, sehingga mereka mempercayai bahwa buyutnya atau moyangnya membutuhkan pertolongan. Memang hakikatnya mereka butuh pertolongan, tapi bukan karena hadir di mimpi atau hadir secara wujud, tapi pertolongan itu sebagai tanda bakti anak cucu keturunan kepada leluhurnya, sebagai rasa terima kasih karena tanpa adanya mereka kita tidak ada hadir di dunia ini sebagai jasad. Ada keturunan secara jasad, ada yang menitis, ada yang menetes, ada yang keturunan secara roh bisa dipahami. Secara jasad adalah dari ibu bapak. Secara roh, dulu roh kita itu dilahirkan, kita mempunyai orang tua roh di alam roh. Apakah kita dulu tinggal di alam kayangan, di alam langit, atau bahkan di surga loka? Menetes itu artinya di saat dua orang tua melakukan hubungan, ada campur tangan pasakayangan untuk menitipkan keturunannya, biasanya dengan tanda lahir di tubuh anak itu. Menitis artinya bangsa kayangan ikut melemparkan bayi-bayi di kayangan sebagai roh pendamping dari jasad manusia. Karena intinya manusia itu punya satu Ridolfi, roh asli, roh dari nyawa jasad itu, sedangkan nyawa yang lain sebagai pendamping. Bisa jadi dalam masa kehidupannya dulu, roh itu berganti-ganti di kelahiran kemudian, tapi roh idulfinya tetap satu, hanya berbeda jasad, berbeda nama. Tapi kalau roh pendampingnya bisa berganti-ganti. termasuk itu nggak di mimpi pun, misalnya pas kita zikir tetap itu tipu daya ya? Pasti. Seharusnya dipahami kita itu sampai tingkatan mana makam kita. Apakah kita sudah tingkatan alam ruh, alam malakut, atau alam jin? Jadi apa yang kita bayangkan dibaca oleh mereka, uap-uap dari nafsu di hati kita tertangkap oleh mereka. Memang ada kalanya firasat itu benar, tapi itu juga tidak selalu datang.
akan ada masa-masanya datang. Untuk ini ya, untuk waktu orang ini hidup, katanya dukun itu ada efeknya nggak yang ke anak cucunya gitu? Pasti sedikit banyak Nah, kodam keilmuan mengalir ke cucunya. ilmu. Persifatan juga mengalir jika tidak diputus. Dia adalah calon penggantinya yang mewarisi. Oh, gitu. Untuk memutusnya juga harus jasanya hadir kan ya, nggak sembarang ya. Ya, karena jika sudah manusia memanfaatkan keilmuan itu untuk kepentingan nafsunya dan menghasilkan secara materi, dimakan sehari-hari, semua yang memakan hasilnya terlibat. Dibedakan orang yang mempunyai keilmuan untuk menjaga diri dengan orang mempelajari keilmuan untuk memperkaya diri. Beda. Menjaga diri mereka digunakan jika dalam keadaan berbahaya dan sifatnya pembelaan. Tapi untuk memperkaya diri, sifatnya nafsu yang tidak akan pernah habis. Maaf ya, saya mau tanya, ini jenengan dulu dari kerajaan mana ya? Saya dulu hidup di masa kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya? Ya. Terakhir kita kehadiran dari Sriwijaya siapa mas? Yang Aditya? Bukan. Bukan terakhir. Yang siapa mas? Yang ke Malaysia. Yang di Sumatera yang kita pernah kehadiran dari Sriwijaya, saya lupa namanya. Raden Prameswara. Astagfirullah, iya Prameswara. Indramanik Warmadewa. Iya, Prameswara gitu. Itu dengan jenengan hubungannya apa ya? Saya hanya seorang pengembara yang mengelana di bumi Sriwijaya. Tapi orang-orang mempercayai saya adalah puyang suku Semidang di Seluma Selatan. Puyang di suku Semidang ya? Nah, kalau orang sini menyebutnya Buyut atau Eyang. Oh, Buyut. Ya. Berarti jenengan yang pertama dari kerajaan Sriwijaya? Sebenarnya bukan. Kadang sejarah dituturkan secara turun-temurun. Banyak tambahan-tambahan. Dibumbui dengan legenda-legenda. Saya dulu dijuluki Sepait Lidah karena orang-orang menganggap apa yang saya ucap terjadi, seperti saya mengutuk seorang menjadi batu. Sebenarnya bukan itu. Sepait Lidah adalah simbol mengatakan suatu kebenaran adalah kadang itu merupakan kepahitan bagi orang yang mendengarkan. Jadi
Saya lebih sering menyuarakan kebenaran, tidak Nggih. dengan perumpamaan. Beda dengan di sini. Suatu nasihat bisa dengan perumpamaan supaya tidak menyinggung perasaan yang dinasihati. Nggih, leres. Tapi kalau untuk di sana beda watak, beda karakter. Makanya untuk mencapai ataupun menyuarakan suatu nasihat harus langsung, walaupun terdengar menyakitkan dan pahit. Ya, ucapan bagi yang mendengar ataupun untuk saya sendiri sebenarnya juga tidak sampai hati. Tapi sedangkan dinasihati seperti itu saja, banyak yang tidak paham langsung ke tujuannya, apalagi cuma dengan kiasan-kiasan. Karena beda karakter itu ya. Ya, Sudah untuk di Kerajaan Sriwijaya sendiri, waktu dengan di kerajaan tersebut sudah berdiri ya, Kerajaan Sriwijaya tersebut sudah. ada masih Tapi sudah memasuki akhir masa kejayaan. oh sudah terakhiran. Sudah terganti dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Sudah masuk Islam ya? Hampir banyak yang masuk Islam. Setelah itu akan menjelang masa kemasannya kerajaan Majapahit. Ada yang perlu disampaikan ya buat kami atau buat mungkin yang pemirsa yang menyaksikan, karena ini bahasan ini saya rekam dan nanti disiarkan lewat channel YouTube ya. Monggo. Jadi mungkin orang menilai saya mempunyai kesaktian, apa yang saya ucap itu jadi. Bukan itu yang dimaksud. Maksudnya itu saya mengucapkan suatu kebenaran itu dengan tegas, lantang, dan terdengar pahit di telinga ataupun lidah bagi yang mendengarkan. Ada lagi ya? Itu saja. Mohon maaf, sebentar lagi mau adzan maghrib. Terima kasih sudah hadir di sini. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian ada salah-salah kata dan perbuatan yang tidak tepat, mohon dimaafkan ya. Monggo silakan kembali. Saya pamit dulu. Kebetulan saya memang sedang berada di daerah area Kerajaan Galuh Purbo. Mohon maaf juga tadi saya menarik, nggak mempersilahkan. Tidak apa-apa, kalian kan tidak mampu melihat yang gaib. Saya pamit dulu, melanjutkan tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian untuk konten hari ini.
kebetulan yang hadir malah dari kesepuan, tidak perlu dipercaya 100%, untuk menambah wawasan saja, diambilnya yang bermanfaat saja. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada salah-salah kata dan perbuatan yang tidak tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.